semakin bisa menjauhi maksiat. Jauhin maksiat. Banyakin baca istighfar. Wa taubatu dan taubat. Taubat tiap malam begitu ya. Sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat dia taubat, satu-satu dosanya ditaubatin. Ya Allah, saya dulu pernah taubat ya Allah dari dosa nggak akan kembali lagi ya Allah. Besok malam sholat sunat taubat lagi ya Allah, saya dulu pernah bikin dosa taubat ya, terus taubatnya tiap malam nggak berhenti. Baca istighfarnya nggak berhenti begitu ya. Baca sayyidul istighfar nggak berhenti, terus dia baca. Kemudian wadaul hukuki, menunaikan hak-hak. Jadi hak orang itu diapain? Ditunain. Suami ya, punya kewajiban kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya yang menjadi hak keluarganya. Begitu ya. Jadi kalau ada hak ya, jadi kita punya kewajiban hak di istri dan anak. Tunain tuh. Hak daripada istri kita, hak daripada anak kita tunaikan itu. Gitu ya. Ada hak orang yang kerja, tunaikan hak yang kerja. Rasulullah mengajarkan kita, begitu ya. Kalau ada orang yang kerja, paling afdal bayar tuh gajinya, bayar itu upahnya sebelum keringatnya kering. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunaikan hak yang menjadi kewajiban kita, jadi kalau namanya menunaikan hak, berarti kewajiban kita nih. Kalau kita nggak tunaikan itu hak-hak, itu namanya kita zalim kepada orang lain, zalim kepada keluarga kita, zalim kepada istri kita, zalim kepada anak kita, zalim kepada orang yang kerja kepada kita. Ya, hak-haknya ditunaikan, zalim kepada badan kita. Gitu ya. Jadi punya hak-hak itu tunain, hak-hak orang, hak istri, hak keluarga, hak anak, hak badan, begitu ya. Tuh, hak mata gitu ya, anggota badan kita dikeluarin tuh, tunaikan hak-haknya. Ya, yang menjadi kewajiban kita. Waqaful ada, dan yang terakhir adalah menahan daripada menyakiti makhluk, begitu ya. Hati-hati tuh nyakitin makhluk. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Wahwa dan bermula kaful ada, menyakiti makhluk, yaitu ala nawaini, terbagi atas dua bagian. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, yaitu kafu adal jawarihiz zahirati, menahan menyakiti anggota-anggota badan yang zahir. Ya. Jadi menyakiti makhluk ada, jangan sampai kita nyakitin makhluk dengan anggota yang zahir. Apa yang zahir? Tangan, mulut, kaki, apa lagi? Kemaluan, apa lagi? Mata, begitu ya. Tuh, itu anggota badan zahir tuh. Jangan sampai kita nyakitin orang pakai anggota badan yang zahir. Jangan, naudzubillah, summa naudzubillah, jangan begitu ya. Masya Allah, jangan. Jangan kita nyakitin orang, jangan. Dengan anggota badan kita yang zahir, tangan kita, mulut kita, apa aja mulut tuh, yang keluar dari mulut ya, yang jelek-jelek, jangan tuh. Sanihima, yang kedua, dari nomor kedua, yaitu kaful qalbi, menahan hati, amma dari sesuatu yahturu, ya, yang terlintas apa sesuatu tersebut, fihi di dalam hati, min su'iz zanni, daripada buruk sangka, bin nasi kepada manusia, fa innahu, maka sesungguhnya su'uz zan, yaitu minas sumumil qatilati, daripada racun-racun yang membunuh, wala yash'uru bihi kullu ahadin, dan tidak merasa atau tidak mengetahui bihi dengan ini su'uz zan, siapa tiap-tiap seseorang. Yang kedua, kita dianjurkan, kita disuruh nahan, jangan sampai nyakitin orang dengan hati. Apa itu nyakitin orang dengan hati? Jangan sampai kita suuzon sama orang. Itu namanya nyakitin orang dengan hati. Sama orang suuzon. Ya, gitu.
sama orang suuzon. Apa aja suuzon, gitu ya. Suuzon aja bawaan sama orang, buruk sangka aja sama orang, ya, gitu. Ada orang masuk, awas, gitu. Oh, hati-hati tuh, hati-hati tuh, ya. Takut maling, gitu ya. Awas. Udah, suuzon aja bawaan sama orang. Berburuk sangka kepada manusia itu, berburuk sangka kepada orang itu minas sumumil qatilah, daripada racun yang bisa membunuh, gitu. Jadi secara enggak langsung, kalau kita sering suuzon berburuk sangka sama orang, kita secara enggak langsung masukin racun ke tubuh kita. Cuman barangkali pelan-pelan masukin, pelan-pelan masuk racun. Nanti kalau udah muncak racunnya baru tuh kerasa itu. Apa aja itu munculnya itu? Apa aja munculnya? Apakah penyakit, apakah musibah, apakah balai, begitu ya? Gitu, segala macamnya muncul. Kenapa? Karena minas sumumil qatilah. La siyama, ya. Apalagi su'uzzanni bil awliya'i, berburuk sangka kepada para wali, wal ulama'i, dan ulama, wa amlatil qur'ani, dan orang-orang penghafal Quran. Apalagi naudzubillah summa naudzubillah, kalau kita sampai buruk sangka kepada wali-wali Allah, berburuk sangka kepada ulama, berburuk sangka kepada orang-orang yang hafal Quran, jauhin tuh, ingetin tuh, ya, bahaya itu. Buruk sangka kepada ulama, buruk sangka kepada wali, ingetin, ya. Jadi kalau ketemu wali majdub kayak model Wan Sehan, begitu ya, gitu ya, atau barangkali di Jawa kayak model Gus Japar, begitu ya, atau di Gresik seperti Habib Bakar. Wali-wali jadab, ya, yang aneh kayak orang gila, maka yang wajib kita lakukan kepada seorang wali yang majdub itu adalah husnudzon, berbaik sangka. Bukan tempatnya minta doa, bukan tempat minta doa. Wan Sehan minta doa nggak bakal nyambung, ya. Kalau ente mau berbaik, tuh dia Habib, Wan Sehan, Habib Bakar, misalnya punya keluarga, punya anak, tuh keluarganya kita biayain. Namanya orang wali, majdub, gila namanya kan. Dalam bahasa majdub itu gila namanya. Ya, otomatis kan nggak bisa nyari kerja segala macam. Keluarganya kita nafkahin. Kayak begitu udah. Jadi kalau ketemu sama wali jadab, itu makamnya husnuzon, berbaik sangka, bukan ngambil ilmu dari dia. Bukan ngambil ilmu dari wali jadab, bukan minta doa dari wali jadab, bukan. Kalau ente mau ngambil ilmu, kalau ente mau minta doa, mintalah doa, ambillah ilmu kepada wali-wali Allah yang alim. Banyak wali-wali Allah yang alim, banyak. Cuman apa ketutup, nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi ingetin tuh. Ya, minta doa sama wali jadab, namanya lagi gila kan, lagi sepaneng. Begitu ngedoain, mati bener. Makamnya apa ya? Husnuzon. Kalau ketemu wali jadab tuh husnuzon. Ingetin tuh, sama ulama, ya, sama kiai, jangan kita suuzon, gitu ya. Gitu, ada kiai barangkali berbeda partai dengan kita, jangan suuzon, udah biarin aja, udah masing-masing tempatnya. Atau ada habib barangkali berbeda pandangan dengan kita, tingkah lakunya, polanya, pandangannya di dalam berpolitik dan sebagainya, urusan politik, kita jangan suuzon sama wali-wali Allah, jangan suuzon sama ulama, jangan. Biarin masing-masing udah ada makomnya, jalannya masing-masing. Wah, kiai geblek tuh, kiai bego tuh, ulama bego tuh, ulama geblek, ulama kiai geblek tuh, bego tuh kiai tuh, gitu. Waduh, itu udah bukan suuzon lagi tuh, mencaci maki itu udah. Biarin, udah masing-masing udah jalannya.
Ya, yang penting kita apa ya? Jangan sampai kita berburuk sangka kepada ulama, berburuk sangka kepada para wali Allah, dan termasuk kita jangan berburuk sangka kepada orang-orang yang hafal Quran. Ingetin tuh pesan saya ya. Jadi kalau ente ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu orang hafal Quran, barangkali nggak sama jalannya dengan ente, ingat satu, jangan berburuk sangka. Yang kedua, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan ngomongin. Apa? Jangan gibah, jangan biarin aja udah. Masing-masing jalannya udah. Kenapa jamaah sekalian? La siyama katanya apalagi kalau sampai suudzon kepada wali, suudzon kepada ulama, suudzon kepada orang yang hafal Quran. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali ibn al-Wafa rahimahullahu ta'ala, dan di dalam wasiat tuanku Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala, moga-moga Allah merahmati kepada Sayyidi Ali bin Wafa, iyyakum, jauhilah oleh kamu sekalian, ayyuhal muriduna, wahai orang-orang murid. Apa yang dijauhin? Antaqa'u, bahwasanya kamu sekalian mencaci maki, mencela, memfitnah fi haqqi ahadin, di dalam hak satu orang, min aqrani syaihikum, daripada teman-teman guru kamu sekalian. Fa inna luhumal auliyai, maka sesungguhnya dagingnya para wali-wali Allah yaitu samun, racun. Walau lam yu'akhidukum, walaupun kamu tidak menegur, walaupun mereka para wali tidak menegur kamu sekalian. Tuh ingetin tuh kata Al-Imam Sayyidi Ali bin Wafa, iyyakum ayyuhal muridun, wahai orang-orang murid, orang-orang yang sedang belajar. Apa itu? Kata Sayyidi Ali bin Wafa, jauhin daripada kita mencaci maki, mencela, memfitnah orang-orang alim. Menjauhi kita mencaci maki, mencela para wali-wali Allah. Menjauhi kita daripada mencela, mencaci maki orang-orang yang hafal Quran. Jauhin, kalau bisa jauhin dah tuh. Suuzonnya aja jangan, mencaci makinya jangan, biarin, jangan dicaci maki. Nggak sama dengan kita, berbeda dengan kita, jangan kita nyaci maki, jangan. Kenapa? Karena kata Sayyidi Ali bin Wafa, fa inna luhumal awliya'i sammun, maka sesungguhnya daging para wali-wali Allah adalah racun. Walau lam yu'akhidukum, walaupun itu wali, guru kita, enggak negur kepada kita. Ingetin tuh, ya hati-hati ya. Gitu, makanya ada ulama tuh yang ngedoa, ya Allah, janganlah kau perlihatkan aib guruku di depan mataku. Begitu ada seorang murid yang berdoa kepada Allah, wahai Allah, janganlah kau perlihatkan aib guruku di depan mataku. Dia minta kepada Allah, jangan sampai gurunya karena aibnya. Kenapa? Jangan sampai nanti begitu Allah perlihatkan aib gurunya, dia berubah kepada gurunya, berburuk sangka kepada gurunya, mencaci maki gurunya. Kalau sudah mencaci maki gurunya, seakan-akan dia memakan daging gurunya sendiri. Kan begitu? Kan kalau di Al-Quran kan ada ayat, atuhibbu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang-orang yang gibah, orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang mencaci maki, itu seakan-akan dia makan daging saudaranya. Berarti kalau kita mencaci maki ulama, mencaci maki orang yang hafal Quran, mencaci maki wali-wali Allah, mencaci maki guru kita, itu sama aja kita makan dagingnya. Padahal dagingnya ulama, dagingnya para wali Allah, dagingnya orang yang hafal Quran, itu samun, racun. Jadi begitu kita ngomongin, begitu kita nyaci maki, begitu kita suuzon dalam hati, itu langsung racun itu masuk ke dalam badan kita. Seret. Ngomongin lagi, caci maki lagi, masuk racun lagi. Seret.
Gitu. Lama-lama numpuk racunnya di badan. Nah, kalau numpuk repot udah. Gitu. Makanya ada bahasa apa ya? Kualat. Kalau orang tua dulu bilang, kualat lo, gitu ya. Gitu. Kalau orang tua dulu bilangnya, kualat lo. Kenapa? Karena ini lohumal aulia samun. Ya, racun. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kamu sekalian. Summa iyyakum, kemudian jauhilah oleh kamu sekalian minal ittihanati bi ghibati ahadin, daripada mengenteng-entengkan menggunjing seseorang, walau lam tablughu, walaupun tidak sampai itu menggunjing tersebut kepada si ahad. Walau lam tablughu, walaupun tidak sampai kepada ahad apa tilkal ghibatu, menggunjing tersebut. Bal khafu, tetapi takutlah kamu sekalian, minha, daripada ghibah menggunjing orang, aksaro, lebih banyak, mimma takhafuna, daripada takut kamu sekalian, idza balagothu, apabila sampai itu menggunjing kepada orang tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya si ahad, yaitu waliyahullahu ta'ala, yaitu mencintai, menolong kepada si ahad, siapa Allah Ta'ala. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu wahai saudaraku. Kemudian iyyakum wa iyyakum minal ittihanah bighibah. Jauhi, jauhi, jauhi. Kata Sayyidi Ali bin Wafa, jauhi daripada kita apa ya? Ngomongin orang. Ya, makanya ada ulama kita yang sufi tasawuf, beliau mengatakan kalau ada majlis, di dalamnya itu majlis isinya ngomongin orang, itu namanya majlis setan namanya. Itu ulama kita dulu begitu. Ya. Jadi ulama kita, ya, yang lurus, beliau mengatakan kalau ada satu majlis ilmu, kalau ada satu majlis itu majlis ilmu, kalau ada satu majlis zikir, isinya ngomongin orang, isinya menggunjing orang, isinya memfitnah orang, itu namanya majlis setan, bukan majlis zikir, bukan majlis ilmu namanya. Sampai begitu tuh ulama kita dulu begitu. Ya, kenapa? Karena hati-hati nih, urusan menggunjing orang, urusan ngomongin orang, gibah sama orang, walaupun itu gibah nggak nyampe kepada orang yang dia nggak ngedenger, kita mesti takut. Apalagi kalau sampai nyampe. Kenapa? Karena gibah itu masuk di dalam adal khalqi, menyakiti kepada orang lain. Walaupun nggak nyampe, begitu ya. Tahu Bang Amadi? Walaupun Bang Amadi kagak tahu. Walaupun Bang Abadi nggak ngedenger, diomonginnya di Bekasi, diomongin di Bang Ahmadi ya, orangnya Bang Ahmadi nggak ngedenger di sini, nggak tahu, tetap dia adal khalqi, menyakiti kepada orang lain, dosa. Ya. Apalagi naudzubillah, summa naudzubillah, kalau yang kita omongin itu ulama, wali, hafal Quran, ya, masalah takut bener udah dah. Kenapa racun masalahnya ya, bahaya itu. Kan di Quran kan diibaratkan kalau orang menggunjing orang itu sama orang ayuhibbu ayyakula ahadakum lahma akhihi maitan. Seakan-akan kalau orang yang menggunjing orang itu, ngomongin orang itu, seakan-akan dia lagi makan daging siapa? Saudaranya. Daging bangke, saudaranya dia makan. Gitu. Yang dia makan daging ulama, yang dia makan daging wali, yang dia makan daging orang yang hafal Quran. Waduh, repot udah, racun udah dia makan. Ya, semoga kita bisa menjauhi hal-hal tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wahdar aidan wallahu a'lam.